video pembelajaran statistika SMA. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai contoh soal dari penerapan materi statistika kelas 12, yakni mengenai rata-rata, simpangan baku, simpangan rata-rata, kuartil atas, dan kuartil bawah. Soal 1. Menentukan kuartil atas dan kuartil bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil, yaitu kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian dan sangat besar. Nah, kuartil di sini ada 3, yaitu kuartil kelas pertama, kita bisa menyebut dengan kuartil bawah atau Q1, Q2 ini adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Untuk kuartil data tidak berkelompok, kita bisa menyebutkan QI sama dengan nilai ke I N plus 1 per 4, dan I-nya ini nanti 1, 2, dan 3. Nah, untuk data berkelompok, kita bisa menuliskan seperti ini, QI sama dengan L0. L0 ini adalah batas bawah kelas kuartil. Nah, ini nanti batas kelas bawah kuartil yang ditanyakan ya, ditambah C. C ini adalah panjang kelas dibagi dikali IN per 4 min frekuensi, yaitu jumlah frekuensi ini. F ini frekuensi kumulatif ya, sebelum kelas kuartil yang ditanyakan dibagi dengan frekuensi F, yaitu frekuensi kelas kuartil kita tuh, dan ini I-nya nanti 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah diketahui ya contohnya. Ini interval kelasnya. Nah, ini frekuensinya. Nah, ini yang belum adalah frekuensi kumulatif. Kita bisa mencari nanti, dan ini adalah jumlah frekuensinya adalah 60 atau Q1 membagi data menjadi 25%, yaitu seperempat, Q2 adalah setengahnya, Q3 adalah 75-nya. Nah, untuk Q1 di sini adalah letaknya ini adalah Q1 25%, terletak ada 48 sampai 60 ya. Nah, 48 ini adalah L0-nya, tapi dikurangi dengan min 0,5. Jadi 47,5 ditambah dengan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya ini adalah 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 13. Bener ya? Nah, terus ini I dikali N. I-nya ini tadi kan Q1, berarti itu I1 dikali N. N itu adalah jumlah frekuensi 60 per 4. Oke, dikurangi 11. Nah, 11 ini kita bisa hitung, ini 48 ya, berarti ini 3 ditambah 4, 7, 7 ditambah 4, 11. Ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Bener ya, min 11 dibagi dengan frekuensi yang ditanyakan. Frekuensi kelas kuartil yang ditanyakan ini berarti 8 ya. Oke, nah kita bisa mendapatkan nilai 54. Oke, lanjut untuk Q2. Q2 ini kita bisa sudah menentukan ini setengahnya dari datanya, ini data ke 61 sampai 73 ini. Oke, kita sudah mendapat itu. L0-nya adalah ini ya, batas bawah ini, berarti 61 min 0,5 benar 60,5 ditambah panjang kelasnya tadi 13, ini diganti. Nah, ininya diganti 2, soalnya ini yang ditanyakan adalah kuartil tengah, berarti 2 dikali 60 dibagi 4. Oke, min frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang ditanyakan. Nah, ini tadi 12 ya. Nah, ini ditambahkan 3, 7, 11 plus tambah 8 ya 19, benar. Oke, dibagi dengan frekuensi kuartil yang ditanyakan. Oke, 12, benar ya.
Nah, kita bisa memperoleh hasil 72,42. Untuk Q3 ini sama, ini Q3 terletak pada 74 sampai 68. Ini berarti 74 dikurangi 0,5 adalah 73,5. Nah, ditambah C, C kan panjang kelasnya 13. Ini Q3 kita cuma mengganti angka menjadi 3 kali 64 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum order Q3. Nah, tadi kita sudah menghitung ini 12. Nah, ini totalnya ini 12 tambah 8 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Hasilnya adalah min 31 dibagi frekuensi kumulatif Q3, 23 ya. Nah, kita bisa memperoleh hasil 81,4. Soal 2. Menentukan simpangan baku dan simpangan rata-rata. Untuk soal kedua, kita membahas simpangan baku dan simpangan rata-rata. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Tentukan simpangan baku dan simpangan rata-ratanya. Untuk simpangan baku, pertama kita menghitung nilai rata-rata dengan cara jumlah dari nilai X ke Y dibagi dengan jumlah data. Jadi 65 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 dibagi 8 sama dengan 600 dibagi 8 sama dengan 75. Selanjutnya, menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Jadi, 65 min 75 kuadrat plus 60 min 75 kuadrat plus 70 min 75 kuadrat plus 85 min 75 kuadrat plus 90 min 75 kuadrat plus 75 min 75 kuadrat plus 80 min 75 kuadrat plus 75 min 75 kuadrat. Lalu, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Sehingga 100 ditambah 225 ditambah 25 ditambah 100 ditambah 225 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 0 dibagi 8 sama dengan 700 bagi 8 sama dengan 87,5. Nilai 87,5 ini disebut varians. Untuk mencari simpangan baku, nilai varians harus diakarkan, sehingga akar dari 87,5 sama dengan 9,354. Jadi, simpangan baku dari data tersebut yaitu 9,354. Untuk simpangan rata-rata, pertama, kita menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada dengan cara jumlah dari nilai X ke Y dibagi jumlah data. Jadi, 65 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 dibagi 8 sama dengan 600 dibagi 8 sama dengan 75. Untuk rumus simpangan rata-rata yaitu jumlah dari nilai mutlak nilai X ke Y dikurangi nilai rata-rata data dibagi dengan jumlah data. Sehingga mutlak 65 min 75 ditambah mutlak 60 min 75 ditambah mutlak 70 min 75 ditambah
mutlak 85 min 75 ditambah mutlak 90 min 75 ditambah mutlak 75 min 75 ditambah mutlak 80 min 75 ditambah mutlak 75 min 75 dibagi 8. Sehingga SR sama dengan mutlak min 10 plus mutlak min 15 plus mutlak min 5 plus mutlak 10 plus mutlak 15 plus mutlak 0 plus mutlak 5 plus mutlak 0 dibagi 8. SR sama dengan 10 plus 15 plus 5 plus 10 plus 15 plus 0 plus 5 plus 0 dibagi 8 sama dengan 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Jadi, simpangan rata-rata dari data tersebut yaitu 7,5. Soal 3. Menentukan nilai data dari rata-rata. Soal 3. Rataan bagi suatu kumpulan data yang terdiri dari 10 bilangan ialah 7. Apabila ditambah 1 tambah 3M dan 1 tambah 5M kepada kumpulan data itu, rataan menjadi 10. Tentukan nilai M. Diketahui, misalkan X1 sama dengan rata-rata sebelum terjadi penambahan data. X2 sama dengan rata-rata setelah terjadi penambahan data. X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 10. N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 12 diperoleh dari 10 ditambah 1 tambah 3M ditambah 1 tambah 5M. Ditanya nilai M. Setelah kita mengetahui apa yang diketahui dan ditanya dari soal, kita akan memasuki ke tahap penyelesaian. Langkah pertama, kita mencari jumlah data pertama. X1 sama dengan jumlah data pertama dibagi banyaknya data pertama. Ini adalah rumus rata-rata. Diketahui rata-rata data pertama adalah 7 sama dengan jumlah data pertama dibagi 10. Sehingga bisa kita ketahui jumlah data pertama yaitu 7 dikali 10 sama dengan 70. Langkah kedua yaitu mencari nilai M. X2 sama dengan jumlah data kedua dibagi banyaknya data kedua. X2 atau rata-rata data kedua diketahui sebanyak 10. 10 sama dengan jumlah data pertama yaitu 70 ditambah 1 tambah 3M tambah 1 tambah 5M dibagi 12. 10 dikali 12 kita peroleh 120 sama dengan 70 ditambah 2 tambah 8M. Maka kita akan memperoleh 8M sama dengan 120 dikurangi 72. M sama dengan 48 dibagi 8. M sama dengan 6. Jadi nilai M adalah 6. Sekian video penjelasan materi statistika SMA dari kelompok kami. Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.